Selanjutnya, manfaat kerja praktek bagi mahasiswa. Yang pertama, dapat menerapkan ilmu yang diperoleh pada bangku perkuliahan. Dan yang kedua, yaitu mengembangkan relasi di dunia kerja yang akan menjadi sarana informasi mengenai dunia pekerjaan. Dan yang ketiga, mendapatkan pengalaman dan ilmu saat bekerja nantinya jika sudah lulus. Dan manfaat kerja praktek bagi universitas yaitu yang pertama, sebagai penilaian mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah dan mengimplementasikannya. Dan yang kedua, sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa dapat terjun langsung di dalam dunia kerja nyata. Dan manfaat kerja praktek bagi pihak instansi atau perusahaan. Yang pertama, dapat berpartisipasi khususnya di dalam pembangunan dunia pendidikan. Yang kedua, memberikan bahan evaluasi atau penilaian untuk meningkatkan kinerja sistem yang sudah ada di perusahaan. Waktu dan tempat pelaksanaan kerja lapangan yaitu di perusahaan Perum Baruri atau perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia yang beralamat di Jakarta Selatan sebagai kantor pusat dan di Karawang sebagai kawasan produksi. Sedangkan waktu pelaksanaan kerja praktek sendiri pada 18 Oktober 2021 sampai dengan 28 November 2021. Kemudian lanjut ke bab 2, tinjauan umum tempat kerja praktek. Secara singkat, Perum Baruri. Perum Baruri merupakan perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara yang mempunyai tingkat keamanan yang sangat tinggi pada setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga terdapat konsekuensi khusus terhadap produk yang dihasilkan dan perolehan pendapatannya itu sendiri. Peruri dibangun pada tanggal 15 September 1971, yang merupakan peleburan dua perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama, yaitu perusahaan negara Artayasa yang dibangun pada tahun 1954 dan perusahaan negara percetakan Kebayoran yang dibangun pada tahun 1952 yang bergerak dalam memproduksi uang kertas. Kegiatan perusahaan yaitu tugas pokok Perum Baruri yang harus dilakukan setiap tahunnya. Yang pertama yaitu mencetak uang rupiah Republik Indonesia, yang kedua mencetak dokumen keamanan negara seperti paspor, pita cukai, materai, dan dokumen pentanahan. Yang ketiga mencetak dokumen keamanan lainnya seperti barang cetakan logam non-uang. Yang keempat mencetak dokumen keamanan negara lain atas permintaan negara yang bersangkutan. Dan yang kelima, menyediakan jasa yang memiliki nilai keamanan tinggi yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Dan yang terakhir yaitu usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. Selanjutnya masuk ke bab 3, landasan teori. Generator set atau genset merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan daya listrik atau peralatan gabungan dari dua perangkat berbeda yaitu mesin dan generator. Mesin atau motor sebagai perangkat yang berputar dan generator sebagai perangkat pembangkit listrik. Mesin dapat berupa perangkat mesin diesel berbahan bakar solar atau mesin berbahan bakar bensin. Namun di Indonesia kebanyakan menggunakan berbahan bakar bensin. Sedangkan generator adalah kumparan atau belitan tembaga yang terdiri dari stator, kumparan statis, dan rotor atau kumparan yang berputar. Selanjutnya bagian-bagian pada genset. Yang pertama yaitu mesin. Mesin merupakan komponen utama dari generator set sebagai sumber energi input mekanis untuk genset. Ada beberapa bahan bakar yang digunakan untuk mesin generator yang sudah dijelaskan tadi, ada bahan bakar bensin, solar, dan gas. Dan yang kedua yaitu alternator. Alternator merupakan bagian generator yang menghasilkan listrik.
Bagian dari alternator berupa stator dan rotor. Dan yang ketiga yaitu sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar, mesin dapat berputar karena sekali tiap 2 putaran disemburkan bahan bakar ke dalam ruang silinder sesaat sebelum piston mencapai titik mati atasnya atau disingkat sebagai TMA. Dan yang keempat yaitu AVR atau disingkat sebagai Automatic Voltage Regulator. AVR berfungsi untuk menjaga agar tegangan tetap stabil atau konstan. Tegangan yang selalu stabil tidak berpengaruh pada perubahan beban yang selalu berubah-ubah dikarenakan beban sangat mempengaruhi tegangan output generator. Dan yang kelima yaitu sistem pendinginan. Ada sebagian dari energi yang menjadi tenaga mekanik menjadi energi panas, sedangkan sisa panas tersebut akan diserap oleh bahan pendingin yang ada pada dinding-dinding bagian tabung silinder yang membentuk ruang pembakaran. Demikian pula bagian-bagian dari kepala silinder yang didinginkan dengan air, minyak pelumas untuk mendinginkan piston, dan panas yang diserap oleh minyak pendingin. Itu kemudian dialirkan melalui oil cooler, di mana panas tersebut diserap oleh bahan pendingin. Dan yang keenam, sistem pelumasan. Untuk mengurangi getaran antara bagian yang bergerak dan untuk membuang panas, maka semua bearing dan dinding dalam dari tabung-tabung silinder diberi minyak pelumas. Dan yang ketujuh yaitu charger baterai. Jika baterai dalam kondisi rusak, jelas tidak akan mampu menghidupkan genset. Baterai dicas secara otomatis saat genset menyala. Dan yang terakhir ada panel kontrol. Panel kontrol merupakan perangkat yang menunjukkan pengukuran parameter pada tegangan, arus, dan frekuensi. Melalui alat pengukur, panel kontrol biasanya tahan korosi, yang akan memudahkan dalam pengoperasian dan mengatur beberapa ketentuan untuk outlet listrik dan pengontrolan listrik. Selanjutnya, konstruksi generator AC atau arus bolak-balik. Yang pertama ada rangka stator yang ada di bagian luar. Rangka stator dibuat dari besi cor. Rangka stator merupakan tempat dari komponen-komponen generator lainnya. Dan yang kedua ada stator. Stator mempunyai kisi-kisi untuk lilitan stator. Fungsi lilitan stator yaitu sebagai tempat gaya gerak listrik induksi. Dan yang ketiga ada rotor, bagian yang bergerak atau berputar. Pada rotor, kutub-kutub magnet yang dialiri arus searah melewati cincin geser atau sikat motor. Dan yang keempat ada cincin geser. Cincin geser terbuat dari bahan kuningan atau tembaga. Pemasangan cincin geser pada poros menggunakan bahan isolasi. Dan yang kelima ada generator penguat. Yang ada di sini, generator penguat yang digunakan sebagai sumber listrik merupakan generator DC. Biasanya generator ini dibuat agar lilitan tempat terjadinya GGL induksi konstan atau tidak bergerak, sedangkan kutub menghasilkan medan magnet berputar. Selanjutnya, prinsip kerja generator. Arus listrik yang disuplai ke stator akan menghasilkan momen elektromagnetik yang bersifat melawan putaran rotor, sehingga menimbulkan EMF atau electromotive force pada kumparan rotor. Tegangan EMF ini akan menghasilkan suatu arus jangkar. Prime mover atau penggerak utama akan memutar rotor generator. Selanjutnya, rotor diberi eksitasi atau penguat supaya menghasilkan medan magnet yang bersilangan dengan konduktor.
pada stator dan menghasilkan tegangan pada stator yang nantinya akan disalurkan ke trafo. Selanjutnya, sistem pemeliharaan atau maintenance. Yang dilakukan sistem manajemen perawatan memiliki tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, memperpanjang umur pakai fasilitas produksi. Dan yang kedua, menjamin tingkat ketersediaan yang optimal dari fasilitas produksi. Yang ketiga, menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk pemakaian darurat. Dan yang terakhir, menjamin keselamatan operator dan pengguna fasilitas. Kemudian ke jenis-jenis pemeliharaan. Yang pertama ada cooling water preheater maintenance, yaitu alasan utama untuk menggunakan preheater air pendingin engine adalah untuk menjaga engine pada suhu tertentu agar dapat langsung digunakan saat adanya padam listrik. Manfaat dari cooling water preheater maintenance yaitu yang pertama mengurangi kerusakan mesin atau keausan mesin. Yang kedua, meminimalisir penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, menghemat emisi gas buang saat start. Dan yang keempat, menghindari resiko kondensasi air dalam bak mesin. Dan yang kedua yaitu oil level maintenance. Pengecekan oil level maintenance untuk mengetahui titik volume oli di dalam tangki. Dan yang ketiga ada daily tank full level maintenance untuk menampung bahan bakar atau solar yang memiliki volume untuk menandakan seberapa banyak kapasitas bahan bakar yang tersedia. Jika kapasitas bahan bakar di bawah minimal, maka otomatis motor akan mengisi atau menarik solar ke tangki generator. Motor akan berhenti atau mati saat kapasitas tangki generator sudah memenuhi dari level kontrolnya. Dan yang keempat yaitu standby pre-lubricating pump maintenance. Pemeliharaan ini berfungsi untuk menstabilkan oli agar tetap hangat supaya saat digunakan genset saat ada pemadaman listrik, genset dapat digunakan secara langsung tanpa memompa oli. Biasanya standby pre-lubricating pump ini berjalan tiap 5 menit sekali. Dan yang kelima yaitu baterai starter maintenance. Baterai starter maintenance digunakan untuk sebagai power starter generator saat menghidupkan generator. Dan yang keempat ada pelaksanaan kerja praktek. Dalam pelaksanaan kerja praktek di Perum Brewery, beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu monitoring power system. Kegiatannya yaitu mencatat pemakaian daya perusahaan tiap jam. Monitoring ini berfungsi untuk merekap pemakaian daya dan mengatasi adanya lonjakan pemakaian daya yang tidak wajar. Di Perum Brewery Jakarta menggunakan 2 transformator step down yang masing-masing berkapasitas 1250 kVA. Transformator step down pada Perum Brewery Jakarta mengubah dari tegangan input PLN 20 kV ke 400 volt. Dan kegiatan yang kedua yaitu monitoring panel pemakaian air bersih perusahaan. Yaitu kegiatan monitoring panel pemakaian air bersih ini dilakukan setiap saat. Mengingat pentingnya air dalam aktivitas pekerjaan, maka dalam perusahaan harus selalu siap sedia. Di Perum Brewery
Jakarta sumber air berasal dari PAM dan air bawah tanah sebagai cadangan jika air PAM tidak dapat memenuhi kebutuhan air perusahaan. Air dari PAM ditampung oleh ground tank yang berkapasitas 100 meter kubik dan ground tank yang kedua yang berkapasitas 50 meter kubik. Yang ketiga ada preventive maintenance, pressure tank, dan pompa distribusi air bersih. Kegiatan pemeliharaan pressure tank dan pompa distribusi air bersih bertujuan untuk mencegah kerusakan dini pada pompa distribusi air bersih, mengingat pentingnya fungsi dari pompa distribusi untuk menyalurkan air bersih ke perusahaan. Yang keempat ada supervisi preventive maintenance AC tiap ruangan kerja. Sistem tata udara di Perumrori, Jakarta menggunakan sistem pendingin sentral dan terpisah di tiap ruangan. Sistem pendingin sentral menggunakan tipe AC VRF, Samsung, dan untuk pendingin terpisah menggunakan tipe AC split. Kegiatan pemeliharaan AC bertujuan untuk menjaga kualitas udara yang dihasilkan oleh sistem tata udara. Kegiatan pemeliharaan AC juga bertujuan untuk merawat sistem tata udara untuk mencegah kerusakan pada sistem tata udara. Bentuk dari pemeliharaan sistem tata udara seperti pembersihan drain, pembersihan evaporator, pembersihan kipas indoor dan outdoor, pembersihan blower pada indoor dan outdoor. Dan yang kelima yaitu administrasi karyawan pada bagian utilitas Jakarta. Contoh dari kegiatan ini yaitu yang pertama merekap lembur kerja karyawan serta tenaga outsource melalui portal Perumrori yang nantinya akan diperiksa oleh kepala seksi dan kepala departemen. Dan yang kedua merekap laporan bulanan. Laporan bulanan ini berisi seperti rekap pemakaian daya listrik, pemakaian air pump, pemakaian freon dari tipe 411, 410, serta yang ketiga yaitu membuat tagihan pemakaian air dan listrik melalui nota dinas untuk penagihan ke tenan-tenan M-Block dan anak perusahaan Perumrori. Yang keenam yaitu inspeksi rutin panel-panel UPS dan gardu induk perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan tegangan input dan output pada panel induk UPS maupun gardu induk dalam keadaan baik. Inspeksi ini bertujuan untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan seperti overheating pada suatu panel atau transformator yang mengakibatkan gangguan distribusi. Tujuan lainnya yaitu untuk memastikan keamanan pada lokasi panel induk dan gardu induk. Permasalahan yang sering timbul yaitu adanya hewan yang masuk ke lokasi panel-panel dan gardu induk yang mengakibatkan terbakarnya panel dan transformator pada gardu induk. Dengan kejadian tersebut mengakibatkan terganggunya distribusi tegangan ke area produksi. Dan yang ketujuh, pelayanan di bidang mekanikal elektrikal gedung. Contoh dari kegiatan ini yaitu penggantian lampu penerangan di setiap ruangan, dan yang kedua yaitu menghilang tegangan pada instalasi listrik akibat beban lebih. Kegiatan ini biasanya sering terjadi karena sering adanya beban lebih, sering adanya konsleting listrik. Dan yang ketiga yaitu pelayanan permintaan pemasangan instalasi listrik baru karena adanya penambahan barang elektronik di suatu ruangan yang membutuhkan sumber tegangan. Yang kedelapan yaitu preventive maintenance generator set. Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dan menemukan kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan pada generator.
Faktor penting yang diperiksa pada setiap generator diantaranya yaitu yang pertama oli, mengecek apakah oli sudah waktunya diganti atau belum. Dan yang kedua bahan bakar. Untuk bahan bakar genset di Indonesia sebagian besar menggunakan bensin dan solar. Selain itu genset ada yang menggunakan gas. Dan yang ketiga yaitu air radiator. Digunakan coolant untuk menghasilkan pendinginan yang maksimal. Air radiator tidak boleh kurang dan dipastikan harus memenuhi batas yang ditentukan. Dan yang keempat yaitu air aki. Selalu diperiksa kapasitas air aki, jangan sampai di bawah kapasitas yang ditentukan karena akan mempengaruhi nilai tegangan output yang dikeluarkan oleh aki. Kemudian tegangan aki. Memastikan aki bertegangan 12 volt. Bila tegangan di bawah 10 volt, dipastikan starting genset akan tersendat atau genset tidak dapat start. Kapasitas genset di Perum Peruri. Untuk yang di Perum Peruri Karawang terdapat 4 genset yang masing-masing berkapasitas 1650 kVA dengan total kapasitas 6600 kVA. Dan di Perum Peruri Jakarta terdapat satu genset yang berkapasitas 500 kVA. Langkah-langkah preventive maintenance genset. Yang pertama, menyiapkan surat perintah kerja yang dibuat melalui nota dinas, dan yang kedua, menyiapkan alat dan material seperti toolset dan kain majun. Kemudian melaksanakan pemeliharaan preventive maintenance sesuai dengan surat perintah kerja yang dibuat, dan jika terjadi kerusakan, maka dapat dilakukan tindakan lebih lanjut. Jika kerusakannya mudah, dapat langsung diperbaiki, dan jika terjadi kerusakan besar, tulis kerusakan tersebut dalam SPM Preventive Maintenance. Yang kelima, mencatat kondisi peralatan tersebut sesuai dengan catatan kondisi peralatan di SPK PM. Dan yang terakhir, membersihkan area kerja dari kotoran atau sampah, kemudian dibuang ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Pemeliharaan dan perawatan genset. Yang pertama yaitu pengecekan kapasitas air radiator. Pengecekan kapasitas air radiator untuk memastikan air radiator berada dalam level yang cukup. Bila air radiator kurang, maka harus ditambahkan. Dan yang kedua yaitu pengecekan kapasitas oli mesin. Oli mesin harus dipastikan berada dalam level yang cukup. Jika oli mesin kurang, tambahkan oli mesin sampai berada dalam level yang cukup. Dan jika dirasa oli sudah berwarna sangat hitam pekat, maka harus dijadwalkan penggantian oli. Yang ketiga, pengecekan terminal dan kabel aki atau baterai. Kegiatan ini membersihkan konektor dan kabel aki dari kemungkinan korosi yang muncul yang dapat menghambat output tegangan baterai. Yang keempat, pengecekan persediaan bahan bakar. Mengecek bahan bakar solar di tangki utama dan tangki harian cukup untuk pengoperasian genset selama 6 jam. Jika kapasitas bahan bakar dalam tangki kurang, maka pompa dari pengisian bahan bakar dijalankan melalui tombol pada panel. Dan biasanya pompa tersebut akan mati atau off sendiri saat bahan bakar mencapai batas yang ditentukan. Yang kelima, pembersihan unit genset. Genset harus dalam keadaan bersih. Dan yang keenam, pembersihan ruang genset. Ruangan genset harus selalu dijaga kebersihannya untuk menghindari hewan atau serangga bersarang di ruang genset. Karena udara yang bersih akan membuat sirkulasi udara yang bersih.
Running test genset selama 15 menit. Genset yang berada pada posisi standby harus rutin dipanaskan untuk menjaga komponen-komponen pada genset. Biasanya genset di running test selama seminggu 1 kali. Yang ke-8 yaitu pengecekan kontrol indikator genset. Kontrol indikator berkaitan dengan indikator genset atau modul panel AMF ATS. Memperhatikan apakah indikator menunjukkan adanya error atau semua indikator dan atau parameter menunjukkan bahwa genset dapat beroperasi secara normal. Jika terdapat indikator error, segera perbaiki genset supaya genset dapat digunakan seperti semula. Permasalahan yang sering terjadi di genset AMF ATS. Yang utama gangguan saat sumber listrik utama PLN dalam keadaan normal. Gangguan ini biasa disebabkan karena adanya ketidakstabilan tegangan PLN atau drop tegangan. Lalu AMF ATS akan membaca adanya kegagalan sumber listrik utama PLN sehingga AMF ATS akan memutus hubungan beban dengan jalur PLN. Dalam kondisi yang sama, AMF ATS akan membaca adanya sumber listrik pada jalur PLN sehingga genset tidak aktif. Hal ini menyebabkan kos pada ATS memutus hubungan beban dengan sumber listrik PLN, tetapi tidak menghidupkan genset dan tidak menghubungkan beban dengan sumber listrik genset. Yang berakibat listrik padam padahal sumber listrik PLN masih normal atau PLN masih mensuplai listrik. Cara mengatasi dari gangguan yang pertama ini yaitu memastikan posisi kos pada panel ATS. Yang pertama, kos dalam posisi menggantung dan indikator dalam kos tidak menunjukkan posisi on. Yang kedua, pada genset tekan tombol off atau manual, lalu tekan kembali tombol auto sampai terdengar kontaktor bekerja. Indikator menunjukkan posisi on dan hubungan beban dengan sumber listrik utama kembali normal. Dan yang ketiga, jika terjadi gangguan yang diikuti dengan indikator error pada modul AMF ATS, maka tekan tombol manual pada modul, selanjutnya tekan tombol auto kembali pada modul sampai sistem otomatis AMF ATS kembali normal. Jika langkah yang dilakukan tetapi masih terdeteksi error, sebaiknya menghubungi vendor untuk segera dilakukan perbaikan. Yang kedua, gangguan saat sumber listrik PLN mati. Kemungkinan yang terjadi adalah sistem otomatis AMF ATS tidak bekerja baik saat sumber listrik PLN padam akibat tidak ada sumber listrik sama sekali, baik dari sumber listrik utama PLN maupun sumber listrik genset. Untuk cara mengatasinya sama seperti yang pertama, menekan tombol manual, kemudian menekan tombol auto kembali. Selanjutnya ke bab 5 ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu generator merupakan alat yang menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanikal. Yang kedua, sistem sinkronisasi genset di Peromruri menggunakan beberapa generator yang mana disamakan dulu frekuensinya yaitu 20 Hz, tegangannya yaitu 400 volt. Perurutan sudut yang sama supaya generator dapat diparalelkan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi generator yang dibarengi dengan engine dan alat kontrol bertujuan untuk memparalelkan agar salah satu dapat mengontrol ketika salah satunya mati atau disebut sebagai induk genset di antara yang
4 genset tersebut. Yang keempat yaitu panel kontrol genset mempermudah pengoperasian manual otomatis genset dan dapat memonitoring tegangan, arus, frekuensi dari terminal output generator serta tekanan pada genset. Dan yang kelima, perawatan dan pemeliharaan generator sangat diperlukan karena dengan perawatan dan pemeliharaan yang rutin dapat mengurangi biaya atau kerugian baik dari segi waktu dan material. Berikut lampiran dokumentasi saat melakukan kerja praktek. Yang pertama, saat melakukan kerja praktek, berfoto di depan gedung sebagai tanda. Yang kedua, yaitu memonitoring suhu pada tiristor di kapasitor bank untuk mengatasi ledakan pada tiristor. Foto yang ketiga yaitu saat memonitoring atau inspeksi gardu induk bertujuan untuk memastikan tegangan serta arus pada transformator keadaan baik. Yang keempat sama fotonya. Selanjutnya ada panel kontrol genset pada Perum Peruri Karawang. Ini terlihat parameter-parameter seperti arus, frekuensi, tegangan. Yang keenam, saat mencatat pemakaian daya perusahaan dan arus di main distribusi panel. Gambar yang ke-7, inspeksi transformator tenaga, memastikan tidak ada hewan yang masuk ke dalam panel transformator tenaga. Dan yang ke-8, pengecekan drain AC untuk mencegah kebocoran pada AC. Yang ke-9, saat penggantian evaporator dengan mengelas pipa pada kompresor. Gambar di sampingnya ada cleaning evaporator AC standing, dan gambar sampingnya ini cleaning indoor AC. Sekian presentasi laporan kerja praktek dari saya. Jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Dian. Diulang lagi untuk PPT halaman 1-nya ya. Halaman 1 ya, Bu. Ini Bu Sinka. Videonya oke, tidak ada perubahan. Untuk surat permohonan KP-nya itu kamu sebentar. Udah ya, Bu? Permohonan sama permohonannya itu karena tadi beberapa setelah ini contoh kayak si Heriando dia TKL-nya permohonan di PT sarana energi bla 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 gitu ya. Iya. Tapi pada pelaksanaannya dia membuatkan panel untuk PT apa tuh tadi ya. PT Ericsson atau apa atau
Nah, di sini ada dua kasus jadinya. Dia pengajuannya ke PT ini dan di PT itu dia mengerjakan proyek PT yang lain gitu kan ya. Iya. Jangan sampai salah judul. Sama seperti Aris. Aris maintenance air conditioner AC gitu ya. Di CV Aris teknik. Nah, kalau di situ kan berarti pengertiannya Aris melakukan maintenance atau perawatan di PT itu kan, Iya. di PT itu. Tapi sebenarnya dia itu melakukan tindakan perawatan dari PT itu untuk ada order gitu loh ya, ada project mengerjakan pembenahan atau perawatan atau apa gitu Iya, di tempat yang lain. Order masuknya di PT itu. Iya. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai salah judul. Salah judul berarti isinya kan berpengaruh ya. Iya, Bu. Ya kan? Iya. Sekarang untuk kamu coba saya juga jangan-jangan seperti itu. Kemudian kamu di Perumperuri. Oke, di sini pun Perumperuri. Oke, aman. Iya, Bu. Oke, udah sama. Oke, lanjut. Dari PPT-nya berapa slide ini? Ada lebih dari 15 ini ya? lebih, Bu. Apa lebih dari 20? Lebih. Sekitar 30-an, Bu. Nanti kalau saat kamu sidang, ini saran aja dari saya, PPT-nya nggak usah banyak. Yang dengar nanti khawatir ngantuk, yang lelah sampai pules dia ya. Iya, Jadi Bu. kalau kayak saya nih udah di penghujung jam-jam ini kamu yang terakhir, tinggal ngantuk-ngantuknya kan. Nah, dengan kamu apa apa sih bahasanya dongengin gitu ya, Pak, saya bisa pules nih, kan gitu. Iya, Bu. Nah, saya pengennya kamu sedikit, tapi kamu banyak yang ngomong gitu. Jadi saya nanti kan jadi penasaran, apa sih yang kayak apa sih Yan itu yang maksud kamu? Nah, baru kamu Iya, Bu. tunjukin gini gitu ya. Iya, Bu. Ya. Jadi paling dari PPT ini tolong dipangkas, jangan sampai banyak-banyak. Tujuan dari PPT itu apa sih? Untuk membuatkan poin-poin penting saat kamu presentasi, kamu nggak lupa, kan gitu. Iya, iya, Bu. Sebagai contekan plek-plek apa, benar-benar sama apa yang ditulis itu yang keluar di mulut kamu kan enggak, gitu ya. Iya, Bu. Terus lagi berikut tadi saya tertarik dengan gambar yang kata kamu, gambar yang apa itu tadi ya, yang supaya tidak ada hewan lain yang masuk. Memang selama kamu mengerjakan apa namanya maintenance seperti ini, hewan-hewan apa yang biasa masuk? Apakah kecoa atau cicak atau apa? Di pas kejadian di Karawang, Bu, di gardu induknya ada musang, Bu. Oh, Itu musang iya, gede. musang gede, Bu. Jadi trafonya itu terbakar, Bu. Sampai ada itu pemadam kebakaran juga, Bu. Berarti unsur kebakaran itu bukan karena ini aja ya, dari hewan pun bisa jadi ya. Iya, Bu. Sama ada pernah kucing juga, Bu, masuk ke panel langsung kering, Bu, kucingnya, Bu. Nah, iya. Apalagi dan musang, kucing. Udah sih, Bu. Biasanya itu kucing sama musang. Soalnya masih banyak musangnya ya, Bu. Memangnya di situ nggak ada ini ya, batasan maksudnya dikelilingi oleh benar-benar yang aman gitu enggak? Dikelilinginya pakainya sama itu, Bu. Pagar yang kayak masih ada sisa-sisanya itu loh, Bu. Kalau ada kucing sih masih bisa masuk, Bu. Oh, ya kucing bisa mati sampai kering. Iya. Kalau daerah itu, daerah Kerawang kan juga kan kayaknya juga masih agak-agak ini ya, kemungkinan ular, kalau ada ular juga bisa masuk. Kalau ular banyak, Bu. Sama babi hutan juga banyak, Bu. Cuman kalau babi hutan belum sampai itu gardu induknya, gardu musang. Saya pikir cuma hewan-hewan kecil, kecoa, cicak, kadal gitu ya. Enggak, Bu. Sampai musang segala. Oke, apalagi ya? Lanjut aja deh, skip terus.
apa yang perlu saya ini tadi kan tadi dipangkat Ya, dengan apa ya tadi kesimpulan, coba kesimpulan sekarang. kesimpulan ini ya, Bu. Ada 5 ya. Ada 5, Bu. Oke, sementara lanjut dulu. Nanti saya inikan dengan bab 1 kamu, kesimpulan ini apakah masuk. Karena kesimpulan itu kan menjawab apa yang ada di bab 1, Iya, terutama ya. iya, Bu. Oke, lanjut. Oke, sebentar. Foto. Oke, sudah kamu tambahkan ini ya. Sudah, Bu. Terus tadi muka-mukanya juga sudah ada muka kamu. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini yang tadi ya. Ya, ini kucing masuk ke sini pernah ini, Bu. Masuk ke bawahnya, Bu. Oke, lanjut. Dah, Udah, Bu. berarti untuk foto-foto sudah oke. Ini sudah kamu update di Classroom belum? Kalau PPT-nya sudah, Bu. Tapi untuk Ya. laporannya belum. Untuk foto-fotonya sendiri? Oh, sudah, Bu. Kalau foto-fotonya. Ya. Udah. Oke. Yang kemarin saya minta kan apa? Yang di Classroom itu permohonan sama ini sudah. Sudah. Cover, ya. Kalau misalkan dirasa ada perubahan, diupdate aja ya. Iya, Laporan yang belum terupdate ada, yang sudah nanti fix pun juga ada. PPT sudah, apalagi tadi dokumentasi sidang, kemudian termasuk recording, kemudian foto-foto, kemudian apalagi ya, itu juga jangan lupa. Kalau perlu kamu punya laporan kegiatan juga. Jadi dari kamu ada laporan kegiatan melakukan apa sidang, terus itu ada bukti-bukti screenshot apa namanya pelaksanaan sidangnya. Kalau perlu pun link dari apa Zoom-nya juga masukkan di situ. Iya, Bu. Ya. Jadi Ini kan saya record, Bu. Nanti saya upload di YouTube. Ntar dikasih linknya aja ya, Bu. Boleh. Iya, Bu. Terus untuk kemarin, Bu, kan habis revisian itu, Bu. Itu nanti konsultasi lagi nggak ya, Bu? Ya, kita lihat dari hari ini. Coba buka lagi deh. Yang hasil konsultasi kemarin. Hasil konsultasi. Sebentar, Bu.
Untuk covernya kemarin kan direvisi, Bu. Oke, sudah. Sudah oke nih. Lanjut. Bentar. Kerja praktik ini masih belum nih. Laporan harusnya praktik kerja industri ya, atau kerja praktik industri. Laporan Sesuaikan dengan KRS ya. Ini kan kerja masih praktek laporan ini, Bu. kerja praktek ya. Kalau di KRS kerja praktek ya, Bu. AP ya, Bu. Udah beda. Hmm, Kalau nggak salah praktik kerja industri deh. praktek kerja industri. Nanti cek aja KRS-nya ya. Iya, Bu. Bentar. Tadi ada kata-kata gelar akademik apa ya? Naik lagi. Tetap memperoleh gelar akademik. Oke, lanjut. Ini udah Depok kan tadi ya? Di yang ini Masih Jakarta. yang ini Jakarta, Bu. Depok. Nah, Depok. Depok, Bu. Mm-mm. Iya, Bu. Dan nomor pemesannya sarjana teknik pada program jurusan elektro fakultas teknik dan Ini berarti di Depok juga, Bu. ya, Depok juga. Semua Depok. Sementara ini kosongin dulu, jangan dihapus tapi dikosongin untuk pengujinya nanti siapa gitu ya. Karena kalau dikosongin nggak mungkin karena pelaporan itu ada, pengujinya ada, pemilihnya ada, ya. Kalau ini Lanjut. berarti pengujinya gimana, Bu? Penguji satunya tetap. Ya Terus nanti saya infokan berikutnya. oh Berarti ya, khusus ini di hold dulu. dikosongin dulu ya, Bu. Kata pengantar ini masih kerja praktek. Oh, ini udah nih praktek kerja industri. Praktek kerja industri. Iya, ini udah benar nih. Oke, lanjut. Pokoknya jangan lupa semua Jakarta jadi Depok, semua kerja praktek jadi praktek kerja industri. Industri. Iya, Bu. Bentar, bab 2 tinjauan umum. Nah, ini langsung aja masuk ke judul aja kali ya. Bab 2 itu apa tadi ya? Tinjauan umum perum peruri gitu kali ya. Tinjauan umum. Oh, di sininya, Bu. Bab 2 ini, Bu. Diganti aja langsungkan tempat kerja praktek kamu di perum peruri. Iya. Ya kan? Oke, terus bab 3-nya landasan teori. Oke, lanjut. Stop. Bab 4-nya adalah pelaksanaan kerja praktik. Kamu bisa ganti dengan yang tadi judul di cover. Iya, Bu. Ya. Kegiatan apa tadi? Praktek Preventif. maintenance. Iya. Berarti tadi ini Bab 5. bab 5, Bu. Bab 5 itu kamu tadi ada saran nggak sih? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Iya. Oh, ya udah kesimpulan. Daftar pustaka. Oke, lanjut. Nah, ini kenapa miring-miring semua? Dibikin itu, Bu. Nggak miring, Bu. Nggak usah lah kalau bukan bahasa asing, nggak usah miring. Oh iya, Bu. Terus itu gambar 2.4 double Oh iya. itu. Double ini, Bu. Ini kamu pakai titik-titik atau pakai garis? Ini garis. Tapi otomatis, Bu. Ya nggak apa-apa sih, kalau mau garis ya nggak apa-apa. Iya. Nggak harus titik-titik.
Oke, lanjut. Oh, antara bab itu kamu spasi ya gambarnya. Misalkan Iya, di bab saya enter, Bu. nggak usah lah, nggak usah di enter. Nggak usah, Bu. Nggak Iya, usah. Bu. Oke, lanjut. Ini sama, Bu. Tabel hanya dua ini aja. Iya, hanya 2, Bu. Nah, tulisan ini yang miring-miring kembalikan lagi, kalau bukan Bahasa bahasa asing ya, Bu. asing, nggak usah miring. Oke, lanjut. Baik, Bu. Satu, oke. Ini udah pakai bahasa Inggris. Ya, lanjut. Hop, tadi di orang job, lanjut lanjut. Tujuan, manfaat, terus nah itu tabel udah benar di atas tulisannya tabel 1.1, tapi biasa aja, nggak usah miring. Iya, Bu. Terus mana? Ini rumusan masalahnya atau batasan masalahnya mana? Rian? Rumusan masalah nggak ada ya, Bu? Iya, harusnya kamu buatin aja biar nggak melebar. Jadi tujuan dari penulisan ini kan namanya kamu apa sih melakukan tindakan perawatan jasad kan banyak mungkin Iya. ya. Nah, bisa aja kamu batasin cuman hanya di apanya gitu ya. Kalau enggak kan pasti enggak cuma 50 halaman enggak akan selesai. Baik, Bu. Ada baik gitu. Nah, jadi kesimpulan itu dia diambil dari Rumusan ya masalahnya. apa yang saya tuangkan di sana. Lanjut. Stop. Sistematika penulisan. Ini juga nanti samakan dengan di bab-babnya ya. Iya, Bu. Kayak bintang Yang umum, ini ya, Bu. apa, terus bab 4-nya juga. Daftar isi pun juga samakan. Baik, Bu. Kayaknya itu juga belum merata deh, Yan. Landasan teori misalkan. Di bawahnya bab masih menjorok. Kenapa nggak kamu samain aja biar rata Oh, udah. yang ini ya, Di Bu. bawah pendahuluan, babnya itu di bawah pendahuluan. Oh iya, Bu. Samain lah Iya, Bu. semuanya gitu ya. Lanjut. Bab 2, tinjauan umum tadi mau disepakati apa? Tinjauan umum perum Ruri ya, Bu. Oke. Terus di enter sebelum 2.1 biar nggak Oh, terlalu dekat. iya, Bu. Lanjut. Terus lanjut. Stop. Gambar ini kamu foto sendiri atau mengutip? Kutip, Bu. Kasih sumbernya. Oh iya, Bu. Terus juga nggak usah miring. Kalau kasih sumbernya dikasih ke itu, Bu, daftar pustaka. Ya. Baik, Bu. Terus lanjut lagi. Terus. Nah, ini juga dituliskan juga kalau emang ini ya. Iya, Bu. Kecuali kalau kamu foto sendiri, nggak usah, karena kan dokumentasi pribadi kamu. Baik, Bu. Ini saya nggak ngecek tipe-tipe ya. Mudah-mudahan nggak ada tipe-tipe Nggak ada, lagi. Bu. Iya, Bu. Lanjut. Logo iya lanjut. Terus. Oke. Sudah kelihatan sekarang struktur organisasinya. Ini di spasi juga ya, Bu? Terus.
Terus. Stop. Nah ini tadi apa judul kamu ya, jangan lupa diganti dan di enter. Lanjut. Tabel berapa ini? Tabel 2, Bu. Tabel 2. Tabel 4.1. Nah ini 42 bawah tabel 42.81 ya. Iya, Bu. Banyak ya sebabnya ya. Tapi yang sebab ini cuman satu aja sih, Bu. Yang Cuma preventive satu yang maintenance. aja ya. Yang Nggak preventive ada maintenance. 42812-nya nggak ada kan? Ada, Bu. Oke, lanjut. Kesimpulan saja ya, kesimpulan. Lanjut. Ya, daftar pustaka 5 tahun ke belakang. Gimana, Bu? Ya, daftar pustakanya usahakan 5 tahun ke belakang. Iya, Bu. Kalau sekarang 2022, berarti kan 21, 20, 19, 18, 17. 17. Nah, lewat dari yang 17 di apa? Ganti dengan yang lain. Tapi kalau ternyata memang itu benar-benar tidak ada lagi apa namanya updatean yang terbaru, ya Iya, mau Bu. nggak mau kamu masukkan. Lanjut. Baik, Bu. Ada berapa ini daftar pustakanya ya? Ada Kurang ya? kurang, Bu. Kurang. Tapi dari gambar-gambar yang kamu cuplik itu Belum. nambah nggak? Nanti Apa sama? beda, Bu. Oh beda-beda. Oh Iya. mudah-mudahan nambah ya. Iya, Bu. Usahakan minimal 10. Kalau Pak Arif itu bisa 20-30 kalau Pak Arif malah. Maksimal 10 ya, Bu. Minimal itu, Bu. Ya minimal. Minimal. Iya, Bu. Untuk fotonya masih sama sih, Bu. Terus yang tadi tulisan lampiran, sebentar ya. Ini lampiran, nah itu tulis aja di tengah-tengah lampiran. Tapi hurufnya miring nggak, Bu? Nggak usah, semuanya nggak usah miring. Oh, nggak Bisa usah. aja. Pokoknya kalau bahasanya asing baru miring. Baru miring, iya, Bu. Kayak tulisan tabel titik sekian, itu pun nggak usah miring. Iya, Bu. Lanjut. Udah, Bu. Ya. Oke, berarti selesai laporan kamu. Tinggal nanti menunggu instruksi aja di lembar apa pengesahan dari penguji ya. Baik, Bu. Terus berikutnya lagi kalau mau ngeprint ataupun nanti jilid, tunggu komando dari saya. Iya, Bu.
Itu aja. Mungkin kamu ada pertanyaan lagi atau apa? Kalau enggak, ya sudah ditutup saja. Perihal itu Bu, sidang proposal Bu, Ada, nanti ada. Nah, mungkin nunggu Pak Dekan sehat kayaknya ya. itu paling lambat kapan ya Bu? Harusnya semua itu di Februari, karena Har- kan di Maret itu kita sudah semester baru. Semester baru ya Bu. Hmm. Tapi semisal ini Bu, di Februari nggak sampai nih Bu. Terus berarti semester depan ngambil lagi Bu? Karena yang salah mahasiswa atau jurusan? Kalau yang salah mahasiswa, berarti ya ambil lagi CPRS lagi. Tapi kalau yang salah jurusan, kamu siap, tapi jurusannya belum ini, yang bertanggung jawab berarti jurusan. Oh baik Bu. Apalagi, Berarti kalau nunggu Pak Devan itu ya Bu, agak sehatan. kemarin infonya sih begitu, dan yang daftar khususnya untuk yang apa skripsi ya, saya tanya kenapa belum dibuatkan jadwal, yang daftar baru satu Bu, Abraham Dayan. Oh iya, kalau menurut info keuangan kan kata Bu Ani 13 orang sudah layak karena sudah lolos administrasinya. Iya. Nah, tapi pendaftarannya baru satu mahasiswa. Makanya Pak Devan ya slow-slow aja, yang dapat cuma satu, kan? Iya Bu. Apalagi Sementara itu Bu, kalau sebelum sidang proposal berarti harus konsultasi yang bab 1 sampai 3 dulu ya Bu, ke Bu Sinka. boleh, mau kedua-duanya pembimbing boleh, ke salah satu juga boleh, misalkan dirasa kamu udah berusaha misalkan menghubungi saya udah ini, tapi emang saya belum direspon, Iya. mungkin karena ini biasanya lupa ya, contoh seperti ini, kamu udah email tapi saya nggak sempet gitu buka email atau classroom atau WA gitu ya, karena ya mendahulukan yang datang ke sini gitu ya, Iya. tapi lama-lama terus lupa. Nah itu Oh iya Bu. Sudah Bu? udah Ya, sudah. udah. Ya. Jadi, Saya selanjutnya, tutup ya Bu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bu Sinka atas waktu yang diluangkan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Iya Bu.